Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada malam hari ini terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13. Akan saya bacakan. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan, hamba Tuhan itu juga manusia. Dalam kelemahannya, hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Dalam kelemahannya, dalam ketidaksempurnaannya, hamba Tuhan itu berkhotbah. Dalam ketidaksempurnaannya, dia menyampaikan sesuatu yang sempurna. Tidak jarang bahwa kita temui hamba Tuhan itu juga putus asa. Hamba Tuhan itu juga bisa kadang mengalami kemunduran. Kadang-kadang hamba Tuhan itu juga mengalami, bagaimana hidup ini? Bagaimana melayani Tuhan? Itu juga yang dialami oleh Elia. Setelah pengalaman di Gunung Karmel, dia begitu dahsyatnya membuktikan bahwa ini Baal tidak pantas kamu sembah. Ini Allah Israel pantas kamu sembah, harus kamu sembah. Dengan cara apa? Dia hanya berdoa. Kalau kita membaca kembali, Nabi Baal berdoa sedemikian rupa, melukai, berteriak, bernyanyi dan segala macam. Elia itu hanya berdoa. Sebentar setelah itu api turun dari langit membakar habis korban yang disediakan oleh Nabi Elia. Itu peristiwa yang sangat ajaib. Itu peristiwa yang merupakan pertaruhan besar bagi Elia. Itu sukses besar dalam pelayanannya. Tetapi ketika kita membaca di pasal 19, maka Elia ini tiba-tiba mempunyai keinginan gini. Aku ingin mati. Tuhan, kiranya cabut nyawaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan sebuah permintaan dari seseorang yang benar-benar putus asa. Yang benar-benar mengalami depresi yang sangat luar biasa. Orang depresi yang sangat-sangat luar biasa. Muncul satu keinginan ini, aku mau mati aja. Lalu tibalah dia di Gunung Horeb. Ketika segala suatu peristiwa akhirnya terjadilah sebuah peristiwa. Tuhan menyapa gini, "Apa kerjamu di sini, hai
Elia. Mari kita perhatikan keluhannya Elia. Ayat 14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia itu berkata gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. LAI menerjemahkan dengan gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Seharusnya gini, Elia itu gini, aku cemburu pada Tuhan. Dalam bahasa lain dikatakan, aku cemburu kepada Tuhan. Loh, kenapa Elia cemburu pada Tuhan? Aku cemburu pada Tuhan. Nah, pergumulannya Elia adalah dia cemburu pada Tuhan karena orang Israel itu meninggalkan perjanjiannya, membunuh nabi-nabinya, dan Elia sendiri. Dia cemburu pada Tuhan karena Tuhan itu tidak bertindak apa-apa. Dia dalam pergumulannya Tuhan itu menurut pandangan Elia itu Tuhan tidak bertindak apa-apa dan dia merasa sendiri. Depresinya Elia itu karena Tuhan itu tidak bertindak apa-apa. Dan aku sendiri Tuhan. Aku di sini sendiri. Aku di sini menentang Baal. Dan aku sendiri yang menentang Baal. Dan Tuhan tidak bersama dengan aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesendirian itulah juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan mungkin juga berkhotbah dengan penuh kuasa, tetapi kita tidak tahu ketika di mimbar, dia kadang-kadang juga bergumul. Dia juga bergumul di atas kebutuhan dan kadang-kadang juga down dan juga mengalami depresi. Sama seperti Elia. Elia juga mengalami depresi. Oleh karena itu dia berkata, cabut nyawaku Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan meninggalkan Nabi Elia sendiri? Meninggalkan segala pergumulan Elia sendiri? Dan Tuhan tidak ikut campur tangan atas kehidupan Elia? Mari kita lihat. Firman Tuhan kepadanya ayat 15. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Tuhan tidak berkata apa-apa, tidak menyuruh bahwa kamu adalah seorang nabi, tidak. Tuhan berkata gini, kembalilah, pergilah, kembalilah ke jalanmu ke Damsyik. Ini menarik saya. Ya. Tuhan berkata, pergilah, kembalilah. Di sini saya dapatkan gini, ketika Elia menggerutu, ketika Elia berkeluh kesah, dia cemburu kepada Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa ini, kamu adalah seorang pelayan Tuhan. Kembalilah. Apa yang dia perintahkan? Dia perintahkan untuk mengurapi 2 orang. Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel. Dan yang ketiga, dia juga harus mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Dari sini kita bisa belajar gini, ketika menggerutu, Tuhan ingatkan, kamu adalah seorang hamba Tuhan. Apakah seorang hamba Tuhan itu kebal dengan depresi? Tidak. Tuhan ingatkan bahwa kamu harus melakukan pekerjaanmu sebagai hamba Tuhan. Identitasmu adalah seorang hamba Tuhan. Elia disuruh untuk pergi untuk mengurapi, karena salah satu tugas seorang nabi adalah mengurapi seseorang. Biasanya mengurapi seseorang untuk menduduki untuk mengurapi seseorang,
Karena seseorang itu akan menduduki jabatan yang sangat penting, seperti raja. Ketika mau melantik seorang raja, maka nabi itu mengurapi seseorang, baru dia menjadi seorang raja. Itu tugasnya dia. Tuhan ingatkan bahwa tugasmu adalah mengurapi Yehu, mengurapi Hazael, dan juga kamu harus mengurapi Elisa. Tuhan mengingatkan bahwa kamu adalah seorang hamba Tuhan. Kamu seorang nabi. Ketika seseorang hamba Tuhan depresi, jangan lupa bahwa kita adalah hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan ketika kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, maka hidup kita ditanggung oleh Tuhan. Hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan yang tugasnya adalah melayani Tuhan. Jadi tidak ada melayani dengan keterpaksaan, itu tidak ada. Seperti seorang siswa, seorang pelajar, tugasnya apa? Ya belajar. Bukan bekerja, tetapi belajar. Seperti itulah, seorang hamba Tuhan tugasnya apa? Melayani Tuhan. Tuhan ingatkan Elia bahwa kamu adalah seorang nabi. Seorang nabi yang dulunya punya kisah yang membanggakan. Ketika kita depresi, ketika kita menyadari bahwa kita hamba Tuhan dan kita dalam masa yang tidak mengenakan, ingatlah bahwa kita adalah hamba Tuhan dan kita harus mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Apakah itu tindakan final dari Tuhan? Tidak. Ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan Elia yang terbesar adalah dia merasa sendiri. Dia seolah-olah menentang Baal sendiri. Dia seolah-olah hanya dia sendiri yang menentang Baal. Tapi Tuhan berkata, aku meninggalkan 7.000 orang. Yakni orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Tuhan menunjukkan bahwa ada 7.000 orang. Artinya, kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Ada orang lain yang juga sejalan dengan hidupmu. Ketika di tengah-tengah pergumulan, Tuhan ingatkan yang pertama, identitas. Yang kedua, engkau tidak sendiri. Hamba Tuhan yang mengalami depresi, engkau tidak sendiri. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga akan menjadi penolong. Tuhan sediakan penolong-penolong, rekan-rekan yang akan menolong kita. Nah, yang akan menolong kita untuk mengatasi pergumulan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita itu manusia biasa. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, ada orang yang siap bergandeng tangan untuk bersama-sama memajukan Allah, memajukan pekerjaan Tuhan, yang memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita merasa bahwa aku tidak kuat, ada hamba Tuhan lain yang akan menolong kita, yang akan membangkitkan semangat kita. Ingat, kita adalah hamba Tuhan. Identitas kita adalah seorang hamba yang melayani Tuhan. Ketika kita mendapati bahwa aku tidak mampu, aku tidak bisa, ada rekan-rekan hamba Tuhan yang siap menolong kita, yang siap bersama-sama mengatasi kesendirian itu. Bukankah itu
Bukankah itu campur tangan Tuhan yang luar biasa? Bapak Ibu yang saudara sekalian, dalam pelayanan mungkin kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Ingatlah bahwa apapun yang kita alami, itu pasti kita akan bisa mengatasi. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kita alami dalam pelayanan, Tuhan akan beserta dengan kita. Rasa depresi, rasa putus asa, itu membuktikan bahwa kita manusia lemah yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan juga membutuhkan uluran dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Oleh karena itu adalah kebaikan Tuhan. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan dalam pelayanan. Pelayanan memang menantang, tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa lalui tantangan itu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa lewat pergumulan Elia kami mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Ada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang siap akan berbagi. Ada rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan sesama pelayan Tuhan yang siap untuk menopang satu sama lain. Tuhan, ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami, ajar kami Tuhan bahwa kami bukan manusia super, kami bukan manusia sempurna, tapi kami manusia yang terus-menerus membutuhkan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin.